Halo, perkenalkan nama saya Roland Prilly Parera. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makroekonomi di Tiongkok. Di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama ada inflasi, yang kedua ada kurs, yang ketiga ada PDB, dan yang terakhir ada ekspor dan impor. Masuk pada poin yang pertama yaitu inflasi. Pada Juli 2021, data Biro Statistik Nasional dilaporkan tingkat inflasi Cina stabil pada Juli 2021. Harga-harga barang kebutuhan pokok dan bahan produksi di negeri tirai bambu tersebut stabil, meski dibayangi kenaikan kasus COVID-19 dan bencana banjir di sejumlah wilayah yang menghambat kegiatan ekonomi. Indeks harga konsumen Cina yang menjadi ukuran utama inflasi diyakini naik 1% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dari Juni yang mencapai 1,1%. Angka CPI ini dipengaruhi oleh sejumlah bencana seperti angin topan dan hujan lebat di sejumlah wilayah yang menyebabkan biaya produksi, penyimpanan, dan transportasi ikut naik, berimbas terhadap kenaikan harga. Sementara indeks harga produsen Cina yang mengukur biaya barang di pabrik meningkat 9% pada Juli 2021. Presentasi ini meningkat dari Juni 2021 yang mencapai 8,8%. Cina telah menetapkan target inflasi konsumennya sekitar 3% untuk tahun 2021, menurut laporan kerja pemerintah tahun ini. Cuaca ekstrim dan kenaikan angka COVID-19 sejak Juli 2021 menimbulkan tantangan bagi produksi pertanian dan kegiatan ekonomi di sejumlah wilayah Cina. Di sisi industri, harga minyak mentah dan batu bara mengalami peningkatan pada Juli secara year on year. Namun, data bulan ke bulan menunjukkan ada pengaruh dari bantuan pemerintah terhadap stabilnya harga komoditas. Terlihat dari turunnya harga baja dan logam non-ferrous. Sedangkan inflasi gerbang pabrik Tiongkok melambat pada Februari 2022, turun ke laju paling rendah dalam 8 bulan. Menurut data pertumbuhan indeks harga konsumen juga melemah setelah pembatasan virus corona baru dan penurunan harga pangan. Indeks harga produsen yang mengukur biaya barang di gerbang pabrik naik 8,8% tahun ini dan menjadi tingkat paling lambat sejak Juni 2021 menurut Biro Statistik Nasional. Ini mengikuti penurunan harga batu bara. CPI sebagai ukuran utama inflasi retail naik 0,9% sejak awal tahun hingga Februari 2022, sama seperti Januari 2022. Pemerintah Tiongkok menetapkan target pertumbuhan produk domestik bruto 5,5% tahun ini, terendah sejak 1991. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang memperingatkan tentang proyeksi pelemahan ekonomi karena perang di Ukraina mengancam akan merusak rantai pasokan global. Masuk pada poin selanjutnya, ini kurs. Yuan telah melonjak lebih dari 8% pada tahun 2021 menurut indeks yang melacak kinerja Yuan terhadap 24 mata uang dunia. Berdasarkan indeks CFETS, posisi Yuan hanya 0,26% lebih rendah dari rekor tertinggi sebelumnya yang dicapai pada November 2015. Yuan juga menguat terhadap dolar AS. Yuan menguat antara 2,4% dan 2,8% tahun ini terhadap greenback, tergantung pada apakah itu diperdagangkan di Cina atau di luar negeri. Kedua versi tersebut sekarang berada pada level tertingginya terhadap dolar dalam 3 tahun atau lebih. Kurs dari rupiah ke yuan berkisar yakni 1.000 rupiah sama dengan 0,4 yuan. Kalau dalam dolar, 1 dolar sama dengan 6,69 yuan. Masuk pada poin selanjutnya yakni PDB. Pada 2021, GDP per kapita dari Cina mencapai 12.551 US dollar. Angka itu dinilai sudah nyaris menyentuh threshold dari Bank Dunia untuk negara pendapatan tinggi. Berdasarkan data terbaru Bank Dunia per 1 Juli 2021, negara pendapatan tertinggi adalah yang memiliki GDP per kapita di atas 12.695 dolar Amerika. PDB per kapita Tiongkok dilaporkan sebesar 12.554.646 US dollar pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu
US dollar Amerika untuk 2020. Data PDB per kapita Tiongkok diperbarui tahunan dengan rata-rata 358.445 US dollar dari 1957 sampai 2021 dengan 65 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 12.554.646 US dollar pada 2021 dan rekor terendah sebesar 68.243 US dollar pada 1957. Masuk pada poin selanjutnya, ekspor dan impor. Komoditas ekspor unggulan Tiongkok adalah mesin dan peralatan angkut dengan nilai ekspor mencapai 1,2 triliun US dollar. Selain mesin dan peralatan angkut, Tiongkok juga banyak mengekspor besi dan baja, tekstil, dan peralatan pengobatan. Ekspor Tiongkok dilaporkan sebesar 308,2 US dollar pada bulan Mei 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 273,6 US dollar untuk bulan April 2022. Data ekspor Tiongkok diperbarui bulanan dengan rata-rata 88,8 US dollar dari bulan Januari tahun 1992 sampai bulan Mei 2022 dengan 365 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 340,5 US dollar pada bulan Desember 2021 dengan rekor terendah sebesar 3,4 US dollar pada Januari 1993. Untuk Indonesia, impor terbesar dari negeri teri bambu terbesar berikutnya pada periode Januari sampai November 2021 adalah kelompok barang, bahan, obat-obatan, dan kesehatan dengan nilai 2,16 miliar US dollar, 4,33%. Diikuti kelompok barang mesin otomatis pengelola data senilai 2,02 miliar US dollar, 4,05%. Impor terbesar dari Cina antara lain berupa mesin dan peralatan mekanis atau bagiannya, mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya, dan terakhir dari produk farmasi. Selain Cina, negara dengan impor produk tertinggi lainnya yakni Korea Selatan dengan nilai impor 271,1 juta dolar US. Masuk pada kesimpulan, perkembangan ekonomi Cina akan terus menjadi pesat di masa depan sebab kawasan pesisir Cina mendominasi penyeimbang kekuatan atau power balance di Asia Timur. Akan terjalin restrukturisasi serta penyelesaian terhadap seluruh pergerakan kawasan ekonomi pesisir Cina selaku motor ekonomi politik di kawasan Asia Timur. Penyelesaian tersebut pula hendak terasa berat di sisi Chubu, Seoul, dan Yongnam yang mewajibkan reposisi serta mengkondisikan daerah mereka untuk kegiatan ekonomi transborder. Tetapi merambah abad ke-21, pergerakan globalisasi, perjanjian perdagangan leluasa, dan kegiatan transnasionalisme dalam politik global berfungsi signifikan dalam membentuk sikap para aktor di dalamnya, terutama para pengambil keputusan. Cina memanglah fleksibel dalam pengembangan ekonomi dengan mekanisme penyesuaian diri yang sangat kilat. Pada hal tersebut berarti transformasi ekonomi pula mengalami penguatan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.